Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kita akan memulai ibadah kita di Minggu pagi ini. Oleh karenanya mari kita berdoa dulu di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita akan angkat pujian dan kita akan bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 561 ayat pertama dan ayat yang kedua. Menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita di minggu ini adalah hukum Tuhan yang keenam beserta dengan artinya. Demikian hukum Tuhan. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan, kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan, mari kita berdoa mohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan atas pengakuan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
epistel yang ditetapkan dalam minggu ini adalah Kitab Wahyu pasal 4, tertulis dalam ayat ke-8 hingga ayat ke-11. Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11 kita akan membaca secara bergantian, dan pada ayat ke-11 kita akan bersama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak terhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara semua di dalam hatinya. Amin. Putranya
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mari kita dengar warta jemaat lembaran yang ada di lembaran warta jemaat kita pada minggu ini, yang kami bacakan di dalam bahasa Batak. Tikting nama ragam, na perjolo guarni minggu tasadarion ima minggu kantate, marlapatan edde hon hamuma di Jehovah edde nai baru. Topik ni minggu tasadaron ima maredde mahamu di Jehovah, bernyanyilah bagi Tuhan. Napa duahon torop ni par minggu nasal pudo pertanyaan boima di bereng di lempar tikting nadong dihita. Napa tuluhon ruas sibano ditangyang tabomma ditangyakta ima anak penihuriatta neta boru hutabara nanwaeng sedang dirawat di Bagas Nasida. Napapaton pengadaan dana di minggu tasadario patu-pata do papungu pelean amplop tu pembangunan HKBP Sikem asa pasahak mai di pelean Palimahon papungu pelean amplop tu tahun kesehatan. Di minggu nanang ro patu panihuriatta do papungu pelean tu tahun kesehatan di wilayah 2 Kalimantan Baraton tapasahak mai di Bagasal Lasni Roha. Napaonopon pelean membuka minggu tanggal 22 Mei 2022 marpeliat di hudulan nabe mahita di huriat tahun songon nasomal tapatupa adorang so pandemi covid. Napa pituhon permingguon dari minggu tanggal 22 Mei tahun 2022 di patupa huriat tado permingguan holas sehali ima di minggu siang, minggu pagi ditiadakan. Di patupa huriatta ala borha dokor ina Kamis korp parupa Debora dokor amamat dohoti pesta pembangunan di HKBP Sikem. Napawaluhan roster pertanyaan week hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 di week Bethesda di Bagasni keluarga El Huta Barat Boru Tarihoran, alamat di Jalan Karet Kompleks Sejahtera 2 Blok B nomor 6 di Wek Estomihi di Bagasni keluarga MC Torus Boru Manurung Jalan Karek Komplek Nuansa Alam nomor A Sia. Hari Rabu tanggal 10 Mei 2022 di Wek Maranata di Bagasni keluarga Situa LP Simorakir Boru Tabunan Jalan Ujung Pandang Gang Hasim nomor Sada A. Di Saudi di Bagasni keluarga Situa PT Pakpahan Borgultom Jalan Permesada Perum BTN. Napasiahun Huria Pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan Turuas ni Huriata na berulang tahun di mingguan mulai tanggal 15 sahatu tanggal 21 Mei 2022. Hatan itu hatta tersurat di Roma bidu 5 ayat sada di Jahbema di Bagas Nabe. Namangihut tikting parhepengon penerimaan dok pengeluaran boyema di parrohahon di lebarat tikting nahi adong dihita song ini nang daftar penerima tok-tok repe
panitia pembangunan HKT Resort Jeruju boy ma diwereng di lembarat tikting nadong dihita. Song ni matiktin pakobasion parhepeng di huriata di saminggon dot akan anak siobasan tuminggu naroon. Mau lihat dia katang yang partisipasi dukungan di sude program huria. Saat itu pahituhani manasa pikiran gogo doh pabahinata tu huriana ganuk mahita manangyakon nasa pakobasion ni huriat tu minggu on asa ture mardalan bas sangat di guarni itu hatta mau lihat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di Minggu Kantate hari ini tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat 19 diakhiri di ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa kisah ini terjadi pada bangsa Israel.
bangsa Israel ini adalah keturunan Abraham, Yakub, Ishak dan Yakub. Kalau kita melihat sekarang ada perang antara Israel dengan Palestina, sepertinya tidak ada hubungannya dengan firman ini. Dan jangan kita paksa-paksa itu berhubungan. Dan kita memihak kepada Israel. Ada lagi yang memihak dengan satu lagi bangsa yang lain. Atau bangsa yang sedang perang sekarang, Ukraina dan Rusia. Ada yang memihak. Tuhan tidak menginginkan itu. Di dalam kehidupan bangsa Israel, kita juga mengetahui bahwa mereka sudah pernah tinggal di tanah Kanaan bersama-sama Abraham, anaknya Ishak dan Yakub. Namun mereka kembali terjajah karena apa? Karena terjadi masa kelaparan, kekeringan 7 tahun lamanya. Dan sebelumnya itu 7 tahun masa menuai. Itu yang dimimpikan Yusuf, yang dibuang saudara-saudaranya, dan dia sudah tinggal di Mesir. Lalu karena hanya di Mesir ada makanan, gandum, maka saudara-saudara dari Yusuf, bahkan Yakub juga ikut ke Mesir. Dan mereka ditempatkan di satu tempat yang namanya Gosen. Mereka diberi tanah, diberi identitas. Karena Mesir atau Firaun pada saat itu diselamatkan oleh mimpi Firaun itu sendiri yang ditafsirkan oleh Yusuf. Dan mereka tinggal di sana, dihargai, diberi identitas. Namun setelah beratus tahun lamanya, bangsa itu semakin besar dan mereka dijajah. Karena Mesir takut semakin kuat, semakin kokoh, dan akhirnya Mesir nanti menjadi diperbudak. Lalu mereka mempersiapkan diri supaya memperbudak bangsa Israel. Setelah kejadian itu mereka berdoa kepada Tuhan juga, dan Tuhan mendengarkan lalu mengutus Musa untuk menyelamatkan mereka dari Mesir, perbudakan itu. Firaun tidak membiarkan, tapi mujizat Tuhan terjadi. Ada 10 tulah yang dilakukan sebelum mereka diperbolehkan untuk keluar dari Mesir. Tulah itu mungkin pernah kita melihat sekarang ini ada di NTT, banyak belalang. Jagung-jagung mereka, pertanian mereka habis. Hanya sekejap saja belalang beribu-ribu, bahkan lebih dari beribu-ribu. Berhenti di satu ladang, sebentar saja sudah habis semua daunnya. Salah satu tulah yang dilakukan Tuhan pada saat itu adalah seperti belalang itu. Wah, ya, di mana-mana belalang memakani hasil, memakani tumbuhan, tanaman bangsa Mesir. Itu mengerikan. Dan mereka akan kelaparan karena tidak ada lagi makanan. Tetapi Firaun masih keras hati, tidak membiarkan mereka keluar dari
Mesir. Terus mereka dijajah, banyak yang mati, membangun piramid-piramid yang ada di Mesir. Itu adalah bekas dari jajahan, hasil dari jajahan Mesir. Kalau ada di sini yang sudah pernah ke sana dan melihat fotonya itu, itulah hasil ketika bangsa Israel dijajah. Mengangkat batu yang besar-besar, kadang mereka ditimpa batu yang besar itu dan mati. Dijajah terus menerus, tapi pada akhirnya ditulah yang ke-10, anak sulung mati. Anak sulung bangsa Mesir mati. Ya, kalau kita bayangkan itu mati setiap ada di rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu ada kematian. Satu-satu keluarga sekali menangis semua, saya pikir suaranya kita tidak akan mampu mendengar itu. Bangsa Israel tidak mengalami itu karena pesan dari Tuhan, ambillah domba, lalu buat darahnya di setiap pintu rumah bangsa Israel. Maka kematian akan terlewati. Itulah yang dinamakan Paskah bangsa Israel ketika itu, sampai atau sebelum Tuhan Yesus mati. Maka Paskah bangsa Israel adalah ketika bangsa Mesir mengalami kematian, tapi namun bangsa Israel tidak mengalami kematian, karena arti Paskah adalah melewati kematian. Maka mereka merayakan Paskah, memecah-mecahkan roti, mengingat semua penderitaan yang mereka alami. Tentu dari pengalaman ini, bersama-sama dengan Tuhan, mereka mempunyai reaksi kehidupan. Terlebih mereka setelah dibiarkan, pergilah, keluarlah dari bangsa ini, pergilah ke tanah nenek moyangmu, Abraham, Yakub, pulanglah ke tanah Kanaan. Diperbolehkan pulang, tapi di setengah perjalanan Firaun juga menyesal. Oh, kita harus matikan mereka sekali aja lah, biar mati. Lalu disuruh semua orang-orang atau peralatan-peralatan senjata peperangan mereka dibawa untuk mematikan bangsa Israel. Lalu datang lagi Tuhan bersama dengan Musa, mampu membelah laut dengan tongkat, dan mereka bisa berjalan. Rombongan dari orang Mesir atau tentara Mesir juga mengikuti mereka berjalan di laut itu. Tapi karena sudah berjarak, mereka sudah duluan. Lalu apa yang terjadi? Air laut mulai menyatu dari awal atau belakang mereka. Orang-orang Mesir, kudanya yang kokoh itu, rajanya yang kuat itu, hanyut di dalam air dan mati semuanya. Namun bangsa Israel sampai ke tepi, melewati laut. Banyak kisah yang mereka alami, lalu yang menjadi reaksi dari kejadian itu, reaksi dari persekutuan bersama Tuhan, baik itu menderita, baik itu juga sukacita, Maryam meresponnya itu dengan bernyanyi, Marende pasangap debata,
menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Maryam dan perempuan-perempuan lainnya, bahkan laki-laki semuanya ikut menari-nari dengan musik rebana yang mereka bunyikan. Merespon berkat Tuhan, mereka bernyanyi. Merespon kisah penderitaan juga mereka bernyanyi. Bukan hanya ketika mereka diselamatkan lalu mereka bernyanyi, tetapi ketika mereka mengalami penderitaan sekalipun, mereka menyanyikan Tuhan itu kuat, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu mampu mengalahkan kekuatan apapun, Tuhan itu mampu mengalahkan air, Tuhan itu mampu mengendalikan air. Dan Tuhan mematikan orang-orang yang congkak dan sombong, yaitu bangsa Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu ini kita tidak alami. Ini hanya menjadi kesaksian bagi kehidupan kita. Yang kita alami pasti berbeda. Pastilah berbeda. Penderitaan yang kita alami berbeda. Tetapi pastilah kita pernah merasakan genggaman pegangan tangan Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami penderitaan. Saya yakin itu. Ketika kita mengalami sakit, ketika kita mengalami keterpukulan, ketika kita mengalami duka, lalu kita merasakan Tuhan hadir dan menjamah tubuh kita, menggandeng tangan kita untuk bangkit kembali. Saya yakin pernah itu terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Dan hal-hal lain lagi yang bisa kita nyanyikan dan kita rasakan anugerah Tuhan. Apa? Tanah Kanaan bagi kita yang ada di Pontianak ini adalah Pontianak. Tanah Kanaan secara wujud. Dan mencapai tanah Kanaan ini, tanah ini, tempat kita tinggal saat ini, pastilah kita mengalami penderitaan. Pasti ada. Tidak ada yang di sini saya rasa yang merantau ke Pontianak ini langsung enak. Langsung ada semua. Ada rumahnya, ada mobilnya, ada motornya, ada yang lainnya, pekerjaannya. Tidak mungkin, pasti dia dari awal pasti mengalami penderitaan ekonomi. Dan juga para orang tua yang merantau dari Bonapasugit, waktu itu masih lajang misalnya, datang ke sini, pasti dia mengalami hal-hal yang pahit. Iban na dong edeni halak bata inang mauldo mandang kurhon naso ada alaha rona torasnya sakku tak kiri pemajoba nang pala pasti kabayahku di natalonin na ape anak pun ada ibo to manang namar huwa di Pontianakon mangad do manang nasomangan dang polay pa buhay itu huta alay saunari ngalam tudingkan dabe nguluta. Ini perlu kita respon dengan nyanyian karena berkat Tuhan. Saya rasa ada yang seperti saya di sini. Walaupun saya ini masih muda, kampung saya itu jauh dari kota. Dan waktu masih SMP, masih SD, saya pikir dunia itu hanya borbor, hanya persuburan. Persuburan pun saya tidak pernah, padahal itu kecamatan. Kalau di borbor do, sinyal gak ada. Bukan hanya sinyal tidak ada,
Saya kelas 5 SD baru masuk listrik ke kampung saya. Jadi belajar dari SD sampai kelas 5 SD saya masih pakai teplok, lampu teplok, minyak. Maka kalau ada yang pernah melihat tangan saya ada di sini bekas, ini bekas dari masa penjajahan itu, di mana bapak saya, orang tua saya pakai kompor lampu gas. Ada spiritus di sana, upar meam-meam, tapi usai itu son, ruapi, turgorma. Itu jelas masih saya ingat. Dan ada berita sekarang SMP atau SMA Borbor itu tidak bisa mereka melakukan pelajaran mengajar karena sinyal jaringan lemah di masa pandemi. Itu ada beritanya di TPRI, saya lihat. Untung TPRI bisa masuk ke sana, bisa memberitakan itu. Lalu masa sekolah dari SD sampai SMP, bahkan sampai SMA, saya masih mengalami pergi sekolah tanpa jajan, tanpa ada uang di kantong sepeser pun. Dan saya yakin banyak orang yang mengalami itu di sini karena dulu pengalaman. Sekarang tidak mungkin lagi hal itu. Pasti anak SD pun, anak remaja atau anak TK sekalipun pasti sudah dibekali dengan jajan. Penderitaan apa lagi yang kita alami? Banyak penderitaan yang kita alami. Penderitaan ekonomi. Penderitaan apa lagi yang paling besar yang kita alami adalah dosa. Kita semua adalah mempunyai dosa. Dan kita telah diselamatkan Tuhan Yesus Kristus. Layak dinyanyikan setiap saat, setiap hari, dan setiap minggu di gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah reaksi nyanyian yang dilakukan oleh Maryam setelah menyambut keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Dia bernyanyi dengan girang pakai rebana. Dia bernyanyi dengan setia, mengucapkan bahwa Tuhan itu adalah tinggi, lebih tinggi dari leluhur, lebih tinggi dari siapapun, dan layak untuk dipuji dan dimuliakan. Karena mereka diberi keselamatan, kelepasan tubuh dari penjajahan, dan kita pun sudah menerima itu. Kita tidak mengalami penjajahan lagi seperti yang mereka alami atau nenek moyang kita 350 tahun dijajah, 3,5 abad, kita tidak lagi mengalami itu. Kita juga tidak mengalami lagi merasakan dosa yang meliputi kehidupan kita karena kita percaya Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Karena itu layak untuk bernyanyi, memuji nama Tuhan. Nyanyian bukanlah hanya nyanyian masuk Parina Kamis, masuk remaja, tidak. Nyanyian bukan hanya yang keluar dari mulut, tetapi nyanyian itu adalah diri kita sendiri, hendak memuji, memuliakan nama Tuhan. Itulah nyanyian kita. Totalitas kehidupan kita menjadi nyanyian kepada Tuhan, pada Allah. Harian maneng naborngin, itu tadi epistel ya. Siang atau malam
suruh-suruhan atau malaikat itu menyanyikan, katanya kudus, kudus, kuduslah Tuhan, tidak berhenti-henti. Dan kita pun haruslah demikian. Bernyanyi bukan hanya suara yang indah, tetapi hendaklah dia bernyanyi dengan apa yang dia alami. Jadi kalau punguan kor bernyanyi masih salah-salah, berarti itu belum menghidupi nyanyian itu, hanya menghafal not dan liriknya. Jadi hendaklah setiap nyanyian kita menjadi respon kepada Tuhan. Seperti nyanyian yang pertama tadi, apa nyanyian yang pertama tadi itu jelas nyanyikan di sana. Hai umat, nyanyilah. Haleluya. Amin. Bapa yang di surga, haleluya. Amin. Bersama menyanyilah di depan tahtanya, bersorak-soraklah, haleluya, amin, amin. Ayat 2. Ayat yang pertama itu kepada Allah Bapa. Coba kita lihat liriknya ini. Ayat yang kedua pastilah kepada Tuhan Yesus. Nyanyilah putranya, haleluya. Di surga tahtanya, haleluya, kekal kasihnya kepada umatnya. Muliakanlah namanya, haleluya. Jadi ini benar-benar nyanyian kita, milik kita. Bahwa Allah Bapa di surga, kita harus bernyanyi di hadapannya. Bahwa putranya Tuhan Yesus Kristus di surga, kekal kasihnya tidak berubah. Kita harus menyanyi, memuliakan namanya. Ayat 3, mungkin kita akan melihat di sana panggilan kepada Roh Kudus. Kalaupun dilanjutkan itu akan melihat di ayat 4 selanjutnya, kalaupun dilanjutkan. Ada ayat 4, pastilah pengakuan dosa. Setelah pengakuan dosa, pastilah lagunya lanjut dengan persekutuan. Bahwa kita umat yang memuji Allah, yang memuji putranya, yang memuliakan Roh Kudus, haruslah bersekutu bersama-sama, menyanyikan, memuliakan nama Tuhan. Itulah lagu atau nyanyian liturgis. Jadi kalau misalnya HKBP monoton, kata siapa monoton? Itu alurnya. Buku ende kita itu adalah buku ende yang liturgis, tidak bisa diubah. Sekalipun sekarang di YouTube sudah diubah-ubah. Aman hasiroham, tambah-tambahin legato musik. Nah sutibunok na iba-tibo. Pendeta pula yang buat begitu. Senang pula jemaahnya mendengar itu. Pendeta muda Firdaus Hutasuit, kan nyanyi-nyanyi buku ende itu, tambah-tambahinya gak boleh sebenarnya. Ini lagu liturgis, tidak bisa diubah. Aransemen pun tidak bisa seharusnya. Beda dengan lagu pop. Lagu pop beda. Terserah itu. Karena lagu pop itu hanya menenangkan nama kita, menenangkan hati kita. Tapi lagu liturgis adalah menyanyikan nyanyian kepada Allah.
dan itu harus dipakai di liturgis. Maka HKBP tidak pernah mengambil lagu-lagu pop masuk ke liturgi, tidak. Tapi kalau misalnya hibur-hiburan tak jadi masalah. Tapi kalau masih ada di sini jemaat yang rindu nyanyian-nyanyian yang bertepuk tangan, kembalilah dia ke sekolah minggu. Mulai dong do bison apa sebulung atau ama-ama ina-ina. Nah selas rohana martopak-topak mulak maju musik sekolah minggu. Karena di sana dinyanyikan nyanyian-nyanyian pop. Nyanyian liturgis. Jadi nyanyian kita ini adalah urutan dan menjadi liturgi. Yang pertama nyanyian yang pertama pastilah pujian kepada Allah, Anak dan Roh Kudus. Yang menjadikan, menciptakan, menghapus dosa dan menyertai kehidupan kita. Lagu kedua mempersiapkan kita untuk patik. Mempersiapkan kita untuk patik. Lagunya pastilah menyelidiki hidup kita. Apa yang kamu lakukan minggu ini? Lalu dibacakanlah patik. Patik 4, patik 5, patik 6, patik 6 selanjutnya. Setelah itu ada nyanyian lalu mempersiapkan kita mengakui dosa kita. Jadi ini di liturgi teratur, tidak terulang-ulang. Lalu kita berdiri, diselidiki lagu itu. Lagu beberapa tadi untuk pengakuan dosa. Nomor 6 kalau di acara, ku datang sujud menyembah padamu Allahku, Allah. Ku banyak dosa dan celah. Setelah apa? Setelah bercermin dari patik ke-6. Ampuni hambamu, berilah aku pengampunan atas dosaku. Jadi ini benar-benar kita nyanyikan, kita hidupi dosaku Tuhan minggu ini. Kita harus hitung sebenarnya. Berapa kali kita bohong, berapa kali kita mengambil yang tidak punya kita, berapa kali kita mencaci orang dalam hati kita. Kita harus hitung sebenarnya. Tuhan, saya sudah berdosa minggu ini. Ampunilah, berilah aku pengampunan atas dosa aku, lupakan pembalasan dari hatimu Tuhan. Lalu panggil lagi Bapa, ya Bapa tolong hambamu kuatkan imanku melawan iblis. Di dalam hidupku banyak kehidupan iblis yang menggoda. Curahkanlah kepadaku Roh Kudus-Mu dalam hatiku, agar aku mengalahkan iblis seteru. Iblis yang datang itu, iblis yang mau menghancurkan saya. Nah itu dia. Jadi nyanyian ini yang pertama masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu saya berdosa, masa sekarang ampuni Tuhan dosa saya. Masa yang akan datang Tuhan beri saya Roh Kudus supaya tidak lagi melakukan dosa. Itu harus kita nyanyikan dalam hati kita dan benar-benar kita mohonkan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita kan hanya asik bernyanyi. Ku datang sujud menyembah, ya lewat begitu saja. Tapi kita harus maknai dan artikan apa sebenarnya ini. Tuhan, aku berdosa tadi, berdosa menilai orang lain begini. Situ dia. Beri aku pengampunan
Lupakan pembalasanmu Tuhan. Beri aku iman yang kuat untuk kedepannya supaya aku bisa melawan iblis. Tidak lagi berdosa. Ini nyanyian. Ede. Dan harus kita hidupi. Dan menjadi nyanyian yang benar-benar nyanyian. Bukan hanya lewat begitu saja. Sejenis gombalan misalnya. Nyanyian orang muda kepada pasangannya. Bukan hanya sebatas itu. Nyanyian kepada Tuhan harus mengubah kita sekarang dan yang akan datang. Karena itu kita harus maknai dan tahu apa yang kita nyanyikan. Itu contohnya nyanyian nomor 681. Kita harus tahu. Bukan hanya lewat begitu saja. Udahlah, udah sampai kepada Tuhan. Tidak, nyanyian kita adalah kehidupan kita. Menghidupi lagu yang kita sampaikan kepada Tuhan. Lalu para agenda mengatakan, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Lalu setelah doa, baru di sana dosamu. Memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tatap kami Tuhan dan dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Janji Allah akan pengampunan dosamu. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosamu. Itu liturgis. Ketika kita bernyanyi, mengakui dosa, memohon supaya Roh Kudus hadir, lalu doa lagi, berdoa kepada Tuhan. Tuhan jawab, dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Lalu kita tutup dengan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Lalu jemaat menjawab, amin. Harusnya semua jemaat jawab. Ada yang tidak jawab tadi, tunjuk tangan, jujurlah dulu. Yang tidak jawab tadi, amin. Mailaham kan? Ada yang pasti dia dong. Nah, saya marangan-angan. Itu dia pikiran. Nama dok amin naking 7 tangan. Hati buah. Bah, berarti godang donaking sama dok amin. Semoga Tuhan mengampuni dan menatap. Itu dia. Kemuliaan bagi Allah kalau Katolik itu begitu. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. HKBP, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sahala mengalusi. Suguk dak ngoni dia teh. Asal benar-benar kita mengikuti ibadah itu, dan itu adalah nyanyian kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti Miriam menyanyikan dengan semangat, badannya pun bergerak dan pikirannya pun jernih. Saya sudah diselamatkan Tuhan, mau lihat tema Tuhan. Kira-kira begitu. Kita pun harus begitu. Kusongoni do kita mengedehon puji-pujian. Lanjut lagi dengan nyanyian nomor 25. Firman-Mu Tuhan, Allahku tidak ternilai bagiku, kujadikan peganganku. Tadi sudah diberkati bahwa dosa kita sudah diampuni. Lalu apa? Firman-Mu Tuhan menyambut apa? Epistel. Setelah dosa kita diampuni, artinya kita sudah kosong ini. Sudah kosong. Balas dendam kita kepada orang lain sudah kosong. Semuanya sudah kosong. Lalu Tuhan memberi firman-Nya, yaitu epistel. Epistel. Jadi kita tadi dosaku kepada, misalnya kepada Inang di sini berdosa tadi pagi, misalnya salah ucap, lalu saya minta pengampunan. Tuhan mengatakan dosamu telah diampuni. Tentu saya tidak lagi memikirkan dosa saya,
lalu Tuhan memberi firman-Nya. Supaya apa? Supaya firman Tuhan dasar kita untuk melakukan kegiatan kita selanjutnya. Maka epistel itu perlu kita harus dengarkan. Di Wahyu tadi bisa katakan di sana. Lalu apa di sana? Marilah kita, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Nah ini artinya kita sudah bersih, lalu ditanamkan firman Tuhan dan kita pelihara di dalam hati kita. Tentu orang yang memelihara ini, dia pulang tidak lagi mengingat dosa orang lain, telah dihapuskannya. Tidak lagi memikirkan yang aneh-aneh tentang orang lain, tetapi dia sudah mengampuni semuanya. Itu firman Tuhan yang bekerja. Saya harus mengasihi, mencintai, menyanyikan nyanyian baru. Bukan nyanyian langsung kita bersiul-siul nanti pulang dari gereja ini. Dipanggil orang pun aku nyanyi aja lah, nggak usah dengar, tidak. Tapi nyanyian kita adalah karakter kehidupan kita yang hidup di dalam firman Tuhan. Setiap minggu kita begitu. Hukum Taurat. Lalu kemudian setelah bukan hukum Taurat, epistel. Habis dari epistel kita bernyanyi. Kita simpulkan semuanya. Ayat nyanyian pertama tadi saya diingatkan dengan pencipta. Nyanyian keenam tadi saya diingatkan penghapusan dosa oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu semuanya itu saya hidupi karena kuasa Roh Kudus. Marilah kita mengucapkan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan saya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang mengampuni dosa saya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membuat saya bersekutu hari ini di sini bersama-sama orang-orang yang percaya. Nah, itu dia responnya, dan itu nyanyian kita. Jadi ibadah kita adalah nyanyian kita kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Maryam. Lalu warta jemaat. Apa ini warta jemaat? Ini adalah kehidupan jemaat. Kehidupan jemaat. Bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Itu lagu kita tadi sebelum firman Tuhan ini. Pastilah mempersiapkan diri untuk khotbah dinyanyikan di sana. Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah benteng kita. Semua musuh umatnya akan kalah tak berdaya. Si iblis menyesat yang licik dan kejam, menggoda manusia supaya binasa. Tiada yang menghentikan. Tidak ada berhenti iblis untuk menggoda kita. Apa kita tergoda? Tentu firman Tuhan hari inilah yang menguatkan kita. Karena itu dipersiapkan kita, kekuatan kita yang panah tak sanggup melawannya. Ya kan, pemimpin kita Yesus yang diurapi Allah. Siapakah dia? Itulah putranya, Sang Kristus penebus, pahlawan yang kudus. Dia tetap berjaya. Lalu firman Tuhan, marede mahamo, cantate. Karena apa? Tuhan menciptakan saya, mengampuni dosa saya. Tuhan juga menyertai hidup saya di dunia ini sampai sekarang. Sekalipun penderitaan lampu teplok yang tadi, sekalipun penderitaan kehidupan keluarga saya seperti ini saat ini, tapi Tuhan masih tetap memberkati hidup saya. Dan bernyanyilah kepada Tuhan dengan karakter sikap kita yang bersyukur kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan anugerah dan firman-Mu yang kami dengar. Melalui persekutuan hari ini, Engkau berbicara dengan kami melalui nyanyian dan doa kami. Di sana kami menyadari bahwa Engkau yang membimbing menciptakan kami.
Kau juga yang mengampuni dosa kami dan bisa hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun hidup kami, sehingga kami tidak hidup di dalam kegelapan. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan atas anugerah semuanya itu. Terlebih Tuhan, berkat Tuhan yang Kau berikan untuk kebutuhan jasmani kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Engkau cukupkan, Engkau mampukan kami untuk bekerja, supaya semuanya itu tercukupkan oleh anugerah Tuhan. Bapa di surga, hanya ucapan syukur kami ucapkan kepadamu. Sampai kami di Pontianak ini, kami tidak membawa apa-apa, hanya membawa iman kepada Tuhan, sehingga kami bisa berdamai sejahtera di tengah-tengah ini. Ampuni kami Tuhan ketika kami lalai mengucap syukur kepadamu, menyatakan bahwa semua yang ada di dalam kehidupan kami adalah daripada Engkau. Karena itu Tuhan, kami sadar saat ini seperti Miriam yang merasakan berkat Tuhan, begitulah kami menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan melalui mulut kami dan karakter kehidupan kami, sehingga kehidupan kami ini menjadi nyanyian bagi orang lain, menjadi nyanyian bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami diperhadapkan dengan musuh kami sekalipun, kami adalah orang-orang yang mencintai, orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang mengampuni, seperti Engkau yang mengampuni kami. Bapa di surga, hari ini nama-Mu dimuliakan dan selama-lamanya dari ucapan kami dan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, 1 minggu kami akan jalani sesuai dengan berkat Tuhan. Maka Roh Kudus mulai yang membimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan siang dan malam, itu semuanya hanya nyanyian syukur kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selama hari Minggu Madihita,